Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, begitu mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di subuh pagi hari ini kita semuanya sehat walafiat. Senantiasa kita berdoa kepada Allah. Allah memuliakan kita dengan amal ibadah yang baik karena sehat. Walaupun juga cara Allah memuliakan hambanya kalau diujinya. Tapi yang kita inginkan adalah sehat walafiat. Itu kita syukuri. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, sebagai hamba Allah, dalam memenuhi hajat hidup kita, ada dua cara minimal yang diandalkan oleh seorang hamba. Yang pertama, memang dia bekerja dengan baik, mencoba mengilmuinya, sehingga apa yang ia kerjakan itu bisa menjadikan hidupnya terpenuhi hajat-hajatnya. Itu satu. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita mengandalkan ma'unah Allah, pertolongan Allah. Disitulah kita menyebutnya biasa dengan doa. Jadi, kita dalam rangka optimis memenuhi hajat hidup kita itu bekerjalah, berdoalah, bahkan kadangkala kita harus bertawakal. Terkait dengan itu pemirsa sekalian, pagi hari ini kita coba mengangkat orang-orang yang doanya dikabulkan. Saya tambahkan pemirsa sekalian ya. Berdoa kepada Allah itu ada 3 hal yang bagus kalau kita ingat. Agar berdoa itu paripurna. Yang pertama bagus kita ingat adalah orang yang berdoa itu sendiri. Apa hal yang menyebabkan dia doanya dikabulkan? Atau orang bilang mudah dikabulkan. Itu satu. Ini yang kita mau bahas sebentar. Yang kedua adalah doanya itu sendiri. Sembarang doa, kalau bermohon kepada Allah tentu boleh saja. Tapi kalau dia termaktub dalam Al-Quran, Allah yang contohkan lafaz itu afdol. Kemudian yang maksur dari Nabi dan sahabat, cari itu, hafal itu. Itu 2 ya. Yang ketiga adalah momen berdoa, waktu dan tempat. Ini semuanya bagus kalau kita ketahui, sehingga dalam berdoa itu kita tidak merasa. Orang bilang begini, berbusa-busa ini mulut. Banyak upaya yang kita lakukan, tapi merasa belum ada yang diijabah oleh Allah. Nah, ada bagusnya panduan ini kita tahu. Oleh karenanya pemirsa sekalian, saya kasih ta'rif dulu. Apa sih itu doa? Banyak yang akan bilang, ya minta kepada Allah. Itu benar. Tapi ada pengertiannya begini, supaya lebih enak menjiwai itu doa. Ad-doa'u, doa itu adalah talabum minal adana ilal a'la. Harapan, permohonan dari yang posisinya di bawah. Nah, hamba Allah itu di bawah.
perintah agama, kalau kau berdoa, tadarruan, menunduklah, wa khifah, sangat tersembunyi gitu. Jadi dari orang bawah, ilal a'la, kepada Allah. Ada kebalikannya. Kalau instruksi atau perintah dari atas ke bawah atau perintah Allah, itu namanya amar. Apa itu amar, Ustaz? Ini ilmu saja, sebelum doanya kita jelaskan. Bahwa al-amru talabum minal a'la ilal adana. Instruksi dari atas ke bawah. Allah perintahkan kita berdoa, itu perintah. Allah perintahkan kita salat, perintahkan kita puasa, itu instruksi itu. Dari atas ke bawah. Nah, pemirsa sekalian, kita yang poin pertama, ada hamba-hamba Allah, sebagaimana juga prakteknya dalam hidup ini, ada hamba Allah yang diposisikan sebagai orang yang makbul doanya. Ini yang bagus kalau kita coba tahu. Kalau kita belum di dalam itu, ayo tahu dulu, sehingga kalau momen itu datang atau kita usahakan, Allah ijabah doa kita. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sungguh-sungguh salah satu yang membuat hamba Allah itu jadi kuat, kalau dia sudah belajar, lalu ilmunya dia aplikasikan dan bekerja, lalu dia berdoa kepada Allah, itu sangat kuat itu. Ada hadis Nabi begini, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya, kebijakannya, seluruh ibadah di doa. Nah, Allah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi, jawab, inni qarib, saya dekat. Karena dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku itu berdoa, saya ijabah. Masya Allah. Allah yang informasikan ini dalam surah Al-Baqarah 185. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kode dalam ayat ini, maka berbuat baiklah, falyastajibu, cari caranya. Jangan hanya berdoa. Falyastajibu, usahakan bagaimana upayamu itu sehingga doa-doamu diijabah oleh Allah. Falyastajibu li, kepada Allah. Wal yu'minu bi. Nah, caranya agar doa, dan orang-orang itulah yang banyak diijabah oleh Allah, wal yu'minu bi, berimanlah, la'allahum yarshudun, agar kalian menjadi cerdas, mendapat petunjuk. Nah itu. Nah, yang mana? Saya lanjutkan dengan hadis Nabi SAW. Orangnya ini sekarang. Ada hadisnya Nabi begini, diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah. Salasun, ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum, tidak ditolak doa-doanya. Nah ini menarik nih ya. 3 orang atau 3 kelompok yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Turaddu itu tidak dikembalikan. Siapa mereka? Sebenarnya pemirsa sekalian, kalau kita buka tentang doa, sangat banyak. Puluhan bahkan. Tapi mungkin hari ini 1, 2, 3 yang bisa kita sebut termasuk dalam hadis ini. Pertama, al-imamul adil. Masya Allah. Pemerintah yang adil. Dan ini penting. Pemerintah dalam hal menyampaikan visi misinya yang ditawarkan kepada rakyat pada saat pemilihan, proses pemilihan,
Ini hadis ini memberikan penyegaran. Pemimpin kalau dia adil, boleh sumber daya alam sebuah negara, sebuah daerah boleh sederhana. Sumber daya manusianya juga tidak jenius semuanya, boleh. Tapi kalau dia menerapkan adil, imamul adil, dia yang adil, dia yang sederhana, pemimpin ini, maka doanya diijabah oleh Allah. Ini harus cerah, kita tercerahkan di sini bahwa bukan hanya ulama yang diijabah doanya. Bahkan makna dari Imamul Adil ini bukan hanya memanjatkan doa umum begitu, karena disertai dengan power. Kalau pemimpin adil, hidupnya bisa diteladani, tenang rakyatnya, dia berdoa, ikut rakyatnya makmuman. Jadi makna hadis ini bukan hanya berdoa, tapi itu juga boleh seorang pemimpin mendoakan programnya. Dia mau meninggalkan jejak positif, maka yang ia lakukan adalah mengakrabkan seluruh makmumnya atau bawahannya, kadisnya, kepalanya, apa segala macam. Lalu ia doakan, insya Allah diijabah oleh Allah. Kenapa? Itu pertanyaannya. Karena pasti seorang imam menghendaki satu saja, kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Pasti itu. Kesehatan rakyatnya. Kondusifnya sebuah daerah. Kalau dia berdoa itu, insya Allah diijabah oleh Allah. Ini hadis riwayat Ahmad dari jalur Abu Hurairah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah was-shaimi hatta yuftira. Nah ini insya Allah kita panjang usia, nanti banyak puasa. Orang yang puasa itu baik di Ramadan tentu terutama, maupun puasa Senin Kamis kalau di luar Ramadan, itu termasuk orang yang diijabah doanya oleh Allah. Mendoakan karir, banyaklah berpuasa. Kan banyak di antara kita yang begitu. Ada hajatnya, mau promosi, mau kelonggaran, mau kemudahan, berpuasa dulu. Memang Allah yang perintahkan itu lewat lisan Rasulullah SAW. Kalau orang salah satu yang mudah diijabah doanya adalah orang yang berpuasa hatta yuftira, sampai bayangkan itu, dari jam 4 subuh sampai jam 18 sore. Berdoalah, saling mendoakanlah. Itu yang kedua, yang tidak ditolak oleh Allah. Yang ketiga adalah wa da'watul mazlumi. Ini yang peringatan bagi kita sekalian. Termasuk yang mudah diijabah oleh Allah doanya adalah orang-orang yang dizalimi. Orang-orang yang diambil haknya. Dia orang kecil. Dia orang tak berdaya. Mau melapor tidak tahu cara melapor. Mau mengadukan masalahnya tidak didengar. Oke. Boleh hamba Allah di dunia ini tidak mendengar laporannya, keluhannya, haknya yang ia mau pertahankan, boleh. Tapi hidup ini banyak yang Allah contohkan. Orang mencari apa penyebabnya musibah itu tidak ada yang temukan. Bahkan tidak tuntas. Boleh jadi doanya oleh orang-orang yang dizalimi. Jadi ini dalam hadis ini ditegaskan wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu dunal ghamami. Tiga orang ini termasuk orang yang dizalimi, Allah akan terima doanya, tidak ada awan. Apa maknanya ini pemirsa sekalian? Awan itu kan pesawat tetap bisa terbang. Setebal apapun tetap bisa terbang. Saya ilustrasikan ke pesawat. Hadis ini menegaskan bahwa doanya orang yang terzalimi tidak ada yang menghijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dizalimi, hati-hati ini. Maknanya
Tidak boleh karena kita tidak menarik kalau orang kecil melapor, kasihan. Tidak ditelingai. No viral, kan biasa gitu. No viral, no justice, mis. Kira-kira ini. Orangnya tidak tahu caranya melapor. Cara mengadunya belum tahu prosedurnya. Tidak dipiralkan, dia tidak punya media. Hati-hati. Jangan biarkan suasana kehidupan kita tercipta yang demikian. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap berdasarkan surah Al-Baqarah tadi, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Menjadi hamba Allah yang diijabah doanya, kita pelajari. Lalu momen-momen berdoa kita juga tahu. Nah, saya mau tambahkan satu hadis lagi. Karena hadis pertama tadi itu 3 yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil hadis redaksi lain, tapi sangat mirip. Sama-sama salat. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salasu da'watin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa. 3 juga, kalau yang pertama tadi kan 3. Ada 3 doa mustajabatun diijabah oleh Allah. La syakka fihin. Kalau di sini ditegaskan tidak ada keraguan. Maksudnya janganlah berdoa penuh ragu ya. Jangan minta tolong kepada Allah, pasrah. Ya padahal kalau diterima oleh Allah, iya. Tidak ada jiwa optimis di dalamnya, tidak ada roja, bahasa agamanya. Roja itu kalau dalam berdoa. Pertama, da'watul walidi ala waladihi. Nah, ini yang berlaku bagi kita sekalian. Doanya seorang tua kepada anaknya. Doa ibu dan bapak kita itu juga la syakka fihin. Sudah benar apa yang diajarkan dan kita amalkan selama ini mentradisi. Karena terbukti bahwa mengharapkan kesuksesan, kecerahan hidup, kalau kita bilang kesejahteraan hidup, bangunlah dengan doa dan restu dari orang tua. Kalau hadis ini tadi kan pengantarnya gitu. La syakka fihin. Tidak ada keraguan di dalamnya akan diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau anak didoakan oleh orang tua, itu kan perintah agama begini. Ridallahi fi ridal walidaini. Ridhonya Allah dibuktikan kalau orang tua ridho terhadap kita. Tegasnya pemirsa sekalian, jangan ada di antara kita, karena kita walaupun sudah dewasa, kita ini tetap anak. Walaupun sudah bukan anak-anak, tapi tetap anak. Jangan ada yang merasa mengandalkan kemampuannya saja, lalu orang tuanya yang rentah, makin kurang, nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, lalu tidak mau dengar orang tua, mengharapkan kesuksesan. Sungguh banyak pemirsa sekalian pengalaman hidup orang-orang yang jayanya tidak lama. Karena mungkin secara kausalitas, usaha, kerja keras, modal, relasi bagus. Lalu juga merasa kepada Allah doanya. Tapi karena kemewahan hidupnya, menyepelekan orang tua, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau doa orang tua mendoakan kesuksesan anaknya, apapun usahanya, dan ini terlalu banyak bukti.
apapun yang didoakan oleh orang tua itu makbul di sisi Allah. Hadis ini menegaskan. Nah, pemirsa sekalian, karena hadis ini juga mengatakan 3, yang keduanya itu dakwatul mazlumi lagi. Jadi ternyata ini orang yang dizalimi betul-betul jangan disepelekan. Di hadis pertama tadi dakwatul mazlumi. Hadis yang kedua ini ada lagi. Apa artinya? Jangan kita memposisikan orang-orang yang kita anggap yang dizalimi itu siapa? Tidak ada orang yang zalimi kalau orang besar, tidak ada. Kecuali sesamanya. Tapi yang banyak dizalimi itu adalah orang tak berdaya. Itulah menariknya hadis pertamanya tadi Imam Ahmad didahulukan imam yang adil. Baru doanya orang berpuasa. Lalu ketiga, doanya orang yang terzolimi. Karena kalau imam adil, maka tidak ada potensi atau tidak akan terjadi kezaliman di dalam kehidupan kita. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ayo optimis. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ayo berinovasi, bekerja keras, cari sebabnya kesuksesan itu, upayakan, telatenlah dalam bekerja, tapi posisikan diri menjadi orang yang diijabah oleh Allah. Apa yang bisa kita upayakan dari 2 poin tadi? Dari 2 hadis tadi. Pertama, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, menjadi orang yang puasa baik di Ramadannya nanti insya Allah maupun puasa hari Senin Kamis misalnya. Yang tidak kita upayakan adalah menjadi orang yang dizalimi. Jangan minta dizalimi lalu mau berdoa kepada Allah, karena itu juga ada syaratnya. Terzalimi pun kalau kita zalimi, jangan mau dibesarkan oleh orang yang menzalimi. Besarkan diri dengan kembali kepada Allah. Orang yang terzalimi bisa besar karena Allah. Kalau dia sabar, dia faham bahwa saya dizalimi karena belum punya daya, yang memberikan daya itu adalah Allah. Tidak usah meminta kejahatan kepada orang, tidak usah berniat balas itu. Tawakkallah kepada Allah. Ambil hikmahnya bahwa saya dikasih modal, kekuatan dan pikiran oleh Allah dan beribadah kepadanya. Itu jauh lebih baik daripada mendoakan kecelakaan bagi orang lain. Mudah-mudahan demikian. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.